Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang platform as a service atau bisa dibilang PaaS. Softwarenya yaitu tentang Amazon Web Service. Kita langsung ke slide yang pertama. Di sini ada Amazon Web Service. Apa yang dimaksud dengan Amazon Web Service itu? Yaitu adalah sekumpulan layanan-layanan berbasis cloud computing yang disediakan oleh Amazon sejak tahun 2002. Amazon Web telah menambahkan layanan-layanan dalam infrastruktur cloud computing. Amazon Web Service ini biasanya itu menyediakan layanan-layanan yang saling terintegrasi dan mudah. Pada tahun 2006, Amazon mengenalkan Amazon Elastic Compute Cloud atau bisa dibilang EC2. Nah, ini perusahaan menyewa komputer storage yang bisa digunakan sebagai platform pengembangan aplikasi secara online. Nah, yaitu perusahaan yang menyediakan infrastruktur sebagai sebuah layanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada layanan-layanan dari Amazon Web Cloud Computing. Di sini ini layanan dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu layanan komputasi, layanan penyimpanan, layanan basis data, layanan jaringan, layanan aplikasi. Kita ke yang pertama yaitu layanan komputasi. Layanan ini dikhususkan untuk memberi infrastruktur untuk pengguna yang ingin menggunakan layanan ini. Terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu Amazon Elastic Computer Cloud atau yang seperti tadi saya bilang yaitu EC2. EC2 adalah platform komputasi berupa virtual komputer yang dapat dikustomisasi maupun dikembangkan dengan menggunakan prinsip cluster dan load balance. Yang kedua yaitu Amazon Elastic Map Redux adalah layanan yang membantu dalam analisis data seperti data penjualan, data stok, data server, log, dan lain-lain. Yang kemudian data-data tersebut dapat dikonversikan menjadi sebuah hasil analisis yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan. Dan yang ketiga yaitu Elastic Load Balancing adalah layanan yang menjadi suatu paket dengan Amazon EC2, di mana layanan ini berfungsi untuk menyeimbangkan beban antara instance yang kita miliki dalam Amazon EC2. Nah, itu tentang layanan komputasi. Yang kedua yaitu layanan penyimpanan. Layanan yang memberikan infrastruktur untuk pengguna yang ingin melakukan penyimpanan di Amazon. Nah, layanan ini juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu Amazon Simple Storage Service adalah layanan media penyimpanan media internet. Amazon S3 dapat menjadi shared folder maupun network attached storage. Dan yang kedua yaitu adalah Amazon Elastic Block Store adalah tempat penyimpanan di sistem operasi Amazon EC2. EBS ini juga merupakan media yang disimpan di atas Amazon S3. Dan yang terakhir yaitu AWS Storage Gateway adalah layanan penyimpanan yang disediakan Amazon untuk perusahaan berskala besar. Yang ketiga yaitu layanan basis data. Layanan ini dikhususkan untuk basis data, di mana basis data kita disimpan di cloud dan dapat diakses dari mana saja secara aman dan cepat. Nah, layanan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu adalah Amazon Relational Database Service, yaitu layanan server basis data di mana data dan server akan berada di cloud yang akan menjamin kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan kehandalan.
kita dapat memiliki aplikasi server yang kita mau seperti MySQL, Oracle, dan SQL Server. Yang kedua yaitu Amazon DynamoDB adalah layanan server basis data yang NoSQL dengan kualitas koneksi, kecepatan, keamanan, dan juga mudah di-stuk dan konfigurasi. Yang ketiga adalah Amazon SimpleDB adalah layanan server basis data yang NoSQL yang mirip dengan Amazon DynamoDB namun dengan skala yang lebih kecil. Untuk yang keempat yaitu layanan jaringan. Layanan ini dikhususkan untuk mengatur jaringan antara layanan-layanan yang di dalam call maupun di luar call. Nah, layanan ini ada dua. Yang pertama yaitu layanan untuk Domain Name Server atau DNS. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah Amazon Virtual Private Call. Bisa dibilang juga VPC. Adalah layanan untuk membuat private call dengan menggabungkan layanan-layanan yang ada dalam Amazon Web Service. Untuk yang kelima dan yang terakhir, layanan aplikasi. Layanan aplikasi ini disediakan oleh Amazon untuk melengkapi layanan-layanan yang lainnya. Layanan ini seperti aplikasi pencarian, aplikasi notifikasi, aplikasi email server dan yang lain-lainnya. Ini juga terdapat beberapa bagian. Mungkin di sini saya tidak menampilkan, yaitu saya akan jelaskan secara langsung. Yang pertama yaitu Amazon Code Search adalah layanan untuk menggabungkan fungsi pencarian dari Amazon Code Search dengan aplikasi yang kita miliki. Yang kedua, Amazon Simple Workflow Service adalah layanan alur kerja proses bisnis atau mengelola infrastruktur cloud di dalam Amazon Web Service. Yang ketiga yaitu Amazon Simple Queue Service adalah layanan yang menyediakan sistem antrian pesan atau instruksi dari suatu aplikasi ke aplikasi lainnya. Dan selanjutnya adalah Amazon Simple Notification Service adalah layanan yang mempunyai mailing list di mana kita dapat melakukan notifikasi kepada klien, nasabah maupun pengguna-pengguna lainnya dengan mengirimkan email dan SMS. Yang terakhir yaitu adalah Amazon Simple Email Service, tapi bisa dibilang SES adalah layanan email yang memperbolehkan pengguna email server call untuk mengirimkan email dengan aman dan cepat. Nah, itu untuk materi layanan dalam Amazon Web ya. Di sini ada kelebihan web service. Kelebihan web service yang pertama yaitu adalah Amazon Web Service menyediakan kontrol akses untuk memastikan topik dan pesan dijamin terhadap akses yang tidak sah. Yang kedua yaitu fleksibel. Amazon Web itu sangat fleksibel. Di sini dapat diakses di mana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan Anda sendiri. Dan yang ketiga itu efisiensi waktu dalam bisnis. Perusahaan-perusahaan akan lebih dimudahkan dalam melakukan jual beli dengan menggunakan Amazon Web Service ini. Namun di sisi lain ada kekurangan juga dari web service ini. Yang pertama itu harga produk yang ditawarkan perusahaan tidak dapat ditawar-tawar. Jadi harganya itu sudah paten, tidak bisa dikurangi atau tidak bisa ditambahi. Tidak tahu ya untuk ditambahi bisa atau tidak. Yang pasti tidak ada tawar-menawar. Yang kedua itu barang yang ditawarkan tidak sebanding dengan yang asli. Di sini ada manfaat dari Amazon Web Service. Yang pertama yaitu Amazon Web Service menyediakan layanan infrastruktur kunci bisnis dunia yang bermanfaat untuk membangun bisnis perusahaan dan sebagai akses penawaran produk dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Dan yang kedua, Amazon Web Service ini juga menyediakan layanan cloud computing sehingga pengguna dapat menyimpan data secara permanen di dalam server di internet. Nah,
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Amazon Web Service. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.